Sebelum hakikat ada 6. Yang pertama irodah, yang kedua syauk, yang ketiga mahabbah, yang keempat makrifat, yang kelima yakin, yang keenam sukun. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Sekarang kita mulai berjalan karena kita sudah punya senjata dan juga punya bekal. Mulai kita masuk ke makom-makomnya. Pencarian kesempurnaan dan makom-makom suluk. Ada 6 juga. Yang pertama kholwah, yang kedua tafakkur, yang ketiga khauf, yang keempat rojak, yang kelima sabar, yang keenam syukur. Ini sebenarnya familiar di telinga kita istilah-istilah ini. Tapi coba kita lihat sebentar. Yang dimaksud makom-makom ini dalam suluk. Yang pertama kholwah. Kholwah itu kita maknai biasanya menyendiri, menghindar dari keramaian. Maksudnya apa? Menghindari hal-hal yang mengalihkan perhatian kita dari Allah. Berarti apa? Kalau kita sudah kuat, tidak teralihkan dari yang selain Allah, berarti kita sudah kholwat sebenarnya. Tapi kalau memang kita tidak mampu, ya kita kholwat beneran. Kita menjauh dulu. Ini pertanyaan sering sekali ditanyakan ke saya. Misalnya begini, Pak, kalau circle saya toksik gimana, Pak? Teman saya ngaco terus, Pak. Saya pengen tobat segera itu, Pak. Tapi tidak bisa ya, Pak. Lagi sudah niat mantep-mantep, tiba-tiba diajak keluar, jalan-jalan. Balik lagi ke setelan lama. Akhirnya, kan kamu sering begitu, sedikit toksik. Ya memang strateginya apa? Kholwat. Kholwat itu minggir dulu. Kalau kamu merasa tidak bisa melawan pengaruh itu, yang menurutmu itu negatif, ya minggirlah. Entah dengan cara apa, minggirlah. Ya karena kalau kamu sadar itu toksik, beracun, kamu di situ terus dan kamu tidak bisa melawannya, ya kamu keracunan terus. Cari alasan untuk kamu berjarak, biar kamu kuat dulu. Kalau kamu sudah kuat, kamu boleh balik lagi ke circle-mu. Sekarang situasinya terbalik, bukan mereka mempengaruhi kamu, tapi kamu yang mempengaruhi mereka. Kalau situasinya seperti ini sih jalan saja sudah, tidak apa-apa. Sementara kalau kamu masih belum kuat, minggirlah. Itu yang disebut kholwat. Kalau kamu masih belum tahan godaan, minggir. Jadi karena kalau kamu nengah terus, ya tergoda terus. Kamu tidak bisa melawannya. Dalam kholwat ini apa yang dilawan? Yang pertama, objek-objek indrawi. Kesenangan-kesenangan material. Ini sering memalingkan perhatian kita dari Allah. Yang kedua, situasi batin kita. Kadang cinta atau benci seseorang itu kan mempengaruhi kita dari Allah. Saking senangnya atau saking bencinya kita sampai lupa pada Allah. Saking tidak senangnya sama orang misalnya, kita tabrak semua yang dilarang oleh Allah. Kita maki-maki, kita menyumpah-nyumpah, kita nyusah-nyusah melakukan hal yang dibenci orang dan lain sebagainya. Kita lupa pada Allah. Jadi dorongan batin atau asumsi batin itu sering justru mengalihkan perhatian kita dari Allah. Yang ketiga, pikiran-pikiran ilusif. Pikiran ilusif itu pikiran yang tidak penting, ilmu yang tidak manfaat, tidak ada gunanya, kamu masukkan semua di kepalamu. Informasi yang tidak ada gunanya kamu masukkan semua di kepalamu. Itu mengganggu kita. Apalagi hari ini kamu banjir informasi. Sudah tiap hari apa saja, ganti hari ganti masalah. Yang viral ganti-ganti. Kadang-kadang tidak nunggu ganti hari, ganti jam. Tadi sebelum berangkat ngaji yang viral apa, nanti pulang sudah ganti lagi yang viral apa. Dan kepalamu penuh dengan itu semua. Lu kapan terus kamu sibuk sama Allah? Tidak ada ya kamu ngajak temanmu, yuk jalan yuk sebentar, saya masih sibuk nih. Sibuk ngapain? Sibuk sama Allah. Tidak ada ya. Kesibukanmu pasti tidak tentang itu. Kalau ada yang begitu keren. Makommu sudah lumayan berarti kalau bisa begitu. Nah, coba deh pikiran-pikiran ilusifmu. Atau yang nomor 4 ini menarik kadang-kadang. Kejadian-kejadian ghaib. Istilah beliau sanawihul ghaib. Hal-hal yang mungkin kayak mukjizat luar biasa. Itu kadang mendistraksi kita dari Allahnya.
Jadi jangan dikira karomah-karomah hebat yang luar biasa itu anugerah yang besar, itu ujian yang sangat besar. Kadang-kadang kita berhenti di situ. Mungkin mengagumi kita yang hebat atau mengagumi orang lain yang melakukan kehebatan itu, justru kita lupa Allahnya. Nah, itu sanawihul ghaib. Kalau sudah begitu, minggir saja. Pak, saya ada sih Pak kehebatan 1-2. Cuma saya itu kalau dipuji orang, kepala saya besar, lupa diri, sombong. Minggir biar tidak banyak dapat pujian yang aneh-aneh. Tidak usah baca komen-komen biar tidak. Kamu merasa tinggi, merasa besar, merasa hebat. Itu bagian dari sanawihul ghaib. Kemudian yang kelima, waridat. Al-hakiki, intuisi. Tiba-tiba mikir apa, dapat ilham apa, dapat itu sering kadang mengganggu. Pikiran-pikiran yang datang tidak terduga, yang sifatnya negatif. Nah, ini rute pertama, kholwat, menghindari gangguan-gangguan. Rute kedua, kalau sudah kholwat apa? Tafakkur. Mulai merenung, berpikir. Siapa aku? Apa hakikat diriku? Kemana tujuanku? Itu kan tafakkur. Ini penting kan, ada hadis itu 1 jam berpikir itu lebih baik daripada 70 tahun ibadah. Cuma ini jangan jadi alasan kamu malas sholat, malas itu gitu ya. Nanti diajak sholat, sebentar saya mikir dulu. Karena 1 jam mikir itu ya. Ini tidak ada hubungannya dengan kewajiban-kewajiban, berhubungan dengan keutamaan. Karena kalau kamu ibadah saja tanpa mendayagunakan akal budimu, akal pikiranmu, ya nanti kamu jadi tidak kritis. Jangan-jangan masih kurang, masih keliru, masih bisa ditingkatkan dan lain sebagainya. Makanya itu lebih utama. Jadi bukan berarti ya saya tidak sholat, tidak apa-apa Pak, saya mikir saja 1 jam. Saya kuliah saja 1,5 jam, itu kan lumayan. Itu sudah 70 dibagi 2 tambah 7, 100 tahun ibadah itu berarti. Ya, cara memahaminya awas keliru. Jadi tafakkur. Di antara yang mendekatkan kita pada Allah adalah tafakkur. Khususnya mentafakuri ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya Allah itu yang beliau kutip ya ayat tentang afak dan anfus. Afak itu alam semesta, anfus itu diri kita. Semakin kita paham alam semesta dengan segala mekanismenya, semakin kita sadar bahwa ada pencipta dan pengaturnya. Semakin kita kenali diri kita, semakin kita sadar hadirnya Allah. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Itu pentingnya tafakkur. Rute ketiga, khauf dan huzn. Khauf itu takut, huzn itu sedih. Khauf itu berhubungan dengan yang belum datang, besok ada ini ya, jangan-jangan gitu, itu kan takut. Kalau huzn itu berhubungan dengan sesuatu yang sudah lewat dan mengecewakan. Khauf dan huzn kalau bagi orang yang suluk isinya 2. Takut jauh dari Allah, kemudian sedih kalau hatinya jauh dari Allah. Jadi ini juga jadi rute. Akhirnya apa? Ketika kita takut jauh dari Allah, kita juga takut melakukan dosa. Takut kehilangan kesempatan melakukan kebaikan yang mendekatkan kita pada Allah. Takut kehilangan momen untuk lebih mulia lagi, lebih dimuliakan oleh Allah. Jadi ini makom khauf. Nah, ada 2 jenis, ada khauf, ada khosyah. Khosyah ini yang punya biasanya para ulama. Para ulama itu takutnya kepada Allah saja. Nah, kalau yang orang awam itu masih ada khauf. Kalau khauf itu takut umum, termasuk pada yang selain Allah. Nah, ini kalau di kita masih khauf, masih macam-macam takutnya, termasuk pada yang selain Allah. Tadi kalau para ulama itu khaufnya jenis khosyah saja. Ketakutan itu berakhir kalau dia masuk ke makom yang lebih tinggi, yaitu makom ridho. Nanti ada makomnya. Kalau orang sudah ridho itu sudah tidak mikir lagi besok bagaimana, sekarang aku bagaimana. Pokoknya aku ridho saja apapun ketetapannya Allah padaku. Kemudian roja. Roja itu harapan.
Jadi kalau kita ingin lebih dekat lagi dengan Allah, ya kita tetap harus punya harapan besar, optimis bahwa Allah mengampuniku, optimis rahmatnya Allah turun padaku. Ini rojak namanya. Kalau kita sudah rojak, itu biasanya optimisme muncul, kita tambah semangat untuk mendekat pada Allah. Cuma ini imbangannya khauf tadi itu rojak. Kalau terlalu banyak khauf, orang putus asa. Kalau terlalu banyak rojak, orang jadi sembrono. Aman, merasa aman padahal tidak harus begitu. Aman yang tidak pada tempatnya. Jadi setelah khauf diimbangi oleh rojak. Setelah ada ketakutan, jangan dipolkan ketakutan, itu ada harapan. Oh Allah insya Allah masih mengampuni kita kok. Rahmatnya masih turun pada kita kok. Nah, rojak ini juga nanti biasanya lenyap kalau kita sudah masuk ke makom ma'rifat. Kalau orang sudah ma'rifat itu sudah ngerti hakikat segalanya, sudah. Tidak penting lagi ketakutan dan harapan itu. Rute kelima, yaitu sabar. Sabar itu bisa mencegah diri, melindungi diri untuk menjaga situasi seperti yang saat ini terjadi. Itu sabar. Ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, batin kita masih terkendali, lidah kita masih terkendali, tubuh perbuatan kita masih terkendali. Ini orang sabar. Sabar ada 3 jenis. Sabarnya orang awam, sabarnya ahli zuhud dan ahli ibadah, dan sabarnya ahli makrifat. Sabarnya orang awam itu dia sabar dan istiqomah dalam kebaikan. Sabar kalau dapat musibah dan ketika melakukan kebaikan istiqomah. Ini awam. Ya meskipun awam dan rasanya ya abot melakukan ini ya. Kita perlu perjuangan untuk istiqomah ini. Kalau ahli zuhud, sabarnya itu sabar penuh harapan pada Allah. Jadi Allah akan memberikan yang terbaik padaku. Jadi hidup dengan kesadaran ini. Ini orang ahli zuhud. Apapun yang terjadi. Kalau ahli makrifat, kaum urafa, itu sabar menghadapi apapun. Manis atau pahitnya hidup, ya dia sabar karena fokusnya hanya pada Allah saja. Dulu pernah kita bahas satu sesi ya tentang sabar ini. Meskipun rekamannya membuat tidak sabar. Suaranya agak putus-putus ya. Makanya memang temanya sabar kan. Jadi kalau ada yang komen jelek di YouTube, sabar. Itu memang. Jadi bukan isinya yang jadi latihan sabar ya, memang videonya. Baik, ini sabar. Kemudian rute ke-6 itu syukur. Sering saya bilang ya, hidup ini sebenarnya kalau diringkes kuncinya cuma 2, sabar dan syukur. Kalau kita sedang mengalami hal yang tidak enak, ayo sabar. Sedang mengalami hal enak, ayo bersyukur. Ini bisa mengendalikan kita dari putus asa dan dari lupa diri. Syukur itu menerima dengan baik apa yang diberikan orang yang dermawan atau mun'im atas kemurahan hatinya atau ni'amnya. Karena semua karunia berasal dari Allah, maka kebaikan tertinggi adalah bersyukur kepada Allah. Unsurnya syukur 3. Yang pertama, tahu murah hatinya orang yang memberi. Yang kedua, senang dengan pemberian itu. Dan yang ketiga, melakukan apapun yang mungkin untuk menyenangkan yang memberi. Kalau kalian orang yang berterima kasih misalnya, kan kalian tahu betapa orang yang memberi kamu itu murah hati. Yang pertama. Yang kedua, dan kalian senang dengan pemberian itu. Dan yang ketiga, kalian ingin melakukan apapun yang membuat yang memberi saya itu senang. Maka kalau dalam ayat tertentu disebut lawannya syukur itu kufur. Jadi orang kufur itu orang yang tidak mengakui nikmatnya Allah. Makanya la in syakartum la wala azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi lawannya syukur itu kufur. Jadi orang kafir itu sebenarnya orang yang tidak bersyukur. Makanya istilahnya kafir, ada yang bilang itu makna harafiahnya kafaro itu sebenarnya menutupi. Ya basa Jawa ini ndak ngetok-ngetok, ndak memperlihatkan betapa nikmatnya Allah itu luar biasa.
Tapi dia ingkari, namanya kufur ditutupi. Makanya kalau terus mungkin istilah kufur kafaro itu kan terus diserap dalam bahasa Inggris jadi cover. Ya maksudnya tidak memperlihatkan. Jadi kebenaran kamu tutupi, nikmatnya Allah kamu tutupi, itu orang kafir. Baik, syukur ini akan berhenti kalau kita masuk ke level taslim. Nanti ada makom taslim di belakang. Di makom taslim itu apapun yang diberikan oleh Allah semuanya, apakah nikmat ataukah kemalangan bagi kamu sama saja. Yang penting Allah masih ridho padamu. Ini level taslim sudah. Masih ada 6 lagi makom sebelum hakikat. Nanti hakikatnya ada lagi. Sebelum hakikat ada 6. Yang pertama irodah, yang kedua syauk, yang ketiga mahabbah, yang keempat makrifat, yang kelima yakin, yang keenam sukun. Yang pertama irodah. Irodah itu artinya keinginan, menginginkan. Tentu saja seorang salik yang diinginkan Allah saja. Kalau kalian sudah di makom irodah, kamu tidak ingin apa-apa lagi dalam hidup ini, hanya Allah saja yang kamu inginkan. Irodah ini kalau ditunda, keinginanmu belum terpenuhi, akan lahir makom selanjutnya namanya syauk. Kalau terwujud, akan muncul makom lebih tinggi lagi namanya mahabbah. Jadi ada rutenya ya, keinginan, kerinduan, dan cinta. Ini 3 aspek. Jadi irodah, menginginkan Allah. Ketika ini belum terpenuhi, muncul syauk, kerinduan. Semakin lama kok belum dekat-dekat, aku pingin segera dekat, kok tidak dekat-dekat. Itu kepingin, terus muncul syauk, kerinduan yang dalam untuk segera bertemu Allah, segera dekat dengan Allah. Ini makom yang lebih tinggi. Kok terus sukses, bisa dekat terus bersama-sama dengan Allah, maka lanjut ke makom selanjutnya namanya mahabbah. Ini sudah kita sering menjelaskan ya, makom mahabbah ini di Robiah Al-Adawiyah dan lain-lain. Ceritanya banyak. Jadi mahabbah ini satu perasaan yang dalam karena bertemu dengan kesempurnaan atau yang dianggap sempurna. Bertemu dan dekat dengan Tuhan. Coba kita lihat beberapa pandangan beliau tentang cinta sebentar. Yang pertama, cinta itu ada 2 jenis. Ada yang fitri, ada yang kasbi. Fitri itu muncul secara naluriah, kalau kasbi itu diupayakan. Kalian jatuh cinta pada pandangan pertama fitri, natural. Kalau kalian tresno kuwi jalaran saka kulino, itu kasbi, perolehan. Karena sering bareng atau tiap hari kamu ngelibet aja di situ, terus jatuh cinta, senang. Diupayakan. Kamu misalnya ingin membuat lawan jenismu jatuh cinta, terus kamu rayu, kamu kasih hadiah, kamu sok perhatian tiap hari, terus nah itu terus dia senang, jatuh cinta beneran, itu kasbi namanya. Nah, jadi biasanya strateginya kasbi, kalau naluri kan memang sengaja muncul, itu anugerahnya Allah. Tapi kalau yang kasbi ini iming-imingnya apa? Kebahagiaan dan keuntungan. Jadi, wah saya harus mencintai Allah ini, karena di situ ada kebahagiaan, ada keuntungan dan lain sebagainya. Atau ada kesamaan. Saya tenang di situ karena sama. Maka cinta itu bisa naluriah, bisa perolehan. Kasbi. Sumbernya 2, makrifat dan karunia. Makrifat itu pengetahuan kita tentang Allah terus membuat kita jatuh cinta. Ya seperti kalau dulu di Imam Ghazali ya, kita cinta dengan yang indah-indah, bukankah Allah itu yang maha indah? Kita cinta dengan yang kuat-kuat, bukankah yang maha kuat itu Allah? Itu pengetahuan kita membawa kita pada mahabbah. Ada juga karunia. Kalau karunia ini kita sering bilang cinta itu anugerah dari Allah. Allah lah yang menganugerahkan mahabbah itu dalam diri kita. Nanti menurut beliau, unsur cinta itu harapan dan ketakutan, kerinduan dan keakraban, rasa mabuk dan kepasrahan, penyerahan diri dan ketaatan. Terus makrifat. Kecintaan yang lama akan melahirkan makrifat. Makrifat itu pengetahuan level tertinggi. Jenisnya pengetahuan ada 4. Ada muqallid, ada ahlu nadhur, ada ahlu dzauk, ada ahlu hikmah.
Muqallid ini orang yang taunya hanya diberitahu dan percaya. Ini muqallid. Ini level pengetahuan yang paling elementer, paling dasar. Ada level makrifat lebih tinggi, pengetahuan lebih tinggi. Ahlu nadhar. Ahlu nadhar itu seperti orang melihat asap terus menyimpulkan adanya api. Melihat ciptaan Allah terus sadar hadirnya Allah. Ini ahlu nadhar. Orang pinter, ilmuwan, saintis itu ahlu nadhar. Level ma'rifatnya pada Allah ada di level kedua. Ada level ketiga, ahlu dzauq. Ahlu dzauq itu dia mengenali sesuatu dari merasakannya. Sadar ada api karena dia merasa panas. Sadar ada Allah karena dia mengalaminya langsung. Dia sholat, ibadah, terus merasakan kedekatan dengan Allah. Itu namanya ahlu dzauq. Yang paling tinggi adalah ahlul hikmah. Ahlu hikmah ini yang tidak sekedar merasakan hadirnya api, merasakan hadirnya Allah, tapi juga bisa mencahayai sekelilingnya. Ini ahlu hikmah. Dia bisa memahami sekelilingnya dengan api tadi. Jadi ini level-levelnya makrifat. Makanya orang yang sudah nyampe makom tertingginya makrifat itu dia paham segala sesuatu. Dan pahamnya beda dengan kita. Kalau kita kan memahami dari belajar, diberitahu buku, diberitahu orang. Orang ahlu makrifat ini ngalami sendiri langsung sekaligus ngerti segala sesuatu melalui makrifatnya. Allah itu kan yang tahu segala sesuatu. Bikulli syai'in alim. Maka ketika kita ma'rifat ada di puncak pengetahuan, kesadaran ilahiyah, ya kita mengetahui segala sesuatu karena kita ada di sumbernya segala pengetahuan. Inilah orang-orang ahlul hikmah. Jadi semakin kita mahabbah, semakin akan ma'rifat. Yang kelima, yakin. Yakin itu percaya yang tidak terpengaruh oleh apapun. Jadi kalau sudah makrifat, ya kita sudah ada di level tertingginya kebenaran, kita masuk ke makom namanya hakul yakin. Jadi kan dulu kita jelaskan ya, keyakinan itu ada 3 level, ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ilmul yakin itu misalnya saya tahu bahwa saya nanti akan diberi kopi. Biasanya memang begitu, itu ilmu yakin. Tapi begitu saya di sini kemudian melihat kopi, ini ainul yakin. Hakul yakin itu terus saya minum. Iya memang kopi, pahit. Nah, jadi ngerti sendiri dan kalau sudah begini tidak bisa dibantah. Ainul yakin pun itu mantap, tapi orang masih bisa membantah. Jangan-jangan cuma kelihatannya kopi, Pak. Jangan-jangan teh yang terlalu hitam atau apa, kan bisa begitu ya. Kita tak rasakan nih. Hakul yakin juga begitu. Orang yang mengalami kebenaran tidak sekedar melihat atau memahami kebenaran. Kalau sudah nyampe di yakin, pasti kita ada di sini. Yaitu apa? Sukun. Jadi sukun itu tenang. Kalau dalam bahasa Arab ada 2 istilah, ghaflah dan itmi'nan. Ini sama-sama tenang. Kalau ghaflah itu tenang tapi negatif. Ketika kita tidak peduli dengan apa yang terjadi, itu ya tenang sih. Saya tidak ngerti apa-apa, cuek saja. Itu tenang yang negatif, namanya ghaflah. Tapi ada tenang yang positif, tumakninah, itmi'nan. Tenang yang positif, tenang yang karena kita tahu hakikat. Jadi yang macam-macam tidak menggoda kita, tidak menarik kita lagi. Hidup kita sudah ada di ranah yang pokok, yang hakiki. Nah ini kalau kita sudah tenang, ini kita hampir ada di puncak perjalanan. Sebentar lagi kita ketemu puncak-puncaknya perjalanan spiritual menuju Allah. Kita lanjutkan. Nah inilah makom puncak. Tawakal, ridho, taslim, tauhid, ittihad, dan wahdah. Ini kalau kita sudah ada di puncak akhir perjalanan, terminal terakhirnya 6 ini. Tawakal itu berarti mempercayakan semua urusan pada Allah. Dan aku puas dengan apapun ketentuannya Allah. Saya sudah ikhtiar, hasilnya apa terserah pada Allah. Itu kan tawakal namanya. Tapi tawakal itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Saya sudah ikhtiar melakukan yang sejauh yang saya mampu. Hasilnya apa terserah pada Allah. Saya tahu
Allah mesti akan menetapkan sesuatu sesuai keinginannya. Dan aku bukan apa-apa. Tidak bisa aku nawar, tidak bisa aku ngatur Allah. Allah lah yang maha pengatur. Jadi ini kalau sudah punya mental ini namanya tawakal. Saya sudah belajar semampu saya Pak, hasilnya apa itu sudah urusannya Allah. Jadi ini tawakal. Kalau sudah sampai ke sini tidak sekedar retorika, kita mulai ada di makom puncak. Kemudian ridho. Nah kalau ridho itu kondisi batin yang sudah flat. Tidak ada kecewa, tidak ada menuntut. Jadi mengalami apa saja aku ridho. Di sini orang mengalami kedamaian mutlak. Ada kalimat begini, itulah kenapa malaikat penjaga surga itu namanya Ridwan. Ridwan itu dari akar kata ridho. Karena orang yang mencapai makom ridho, dia akan merasakan surga. Hidupnya tenang, bahagia, nyaman terus. Tapi kalau kamu masih menuntut, terus tidak puas, terus ya kamu masih belum ketemu malaikat Ridwan. Kamu belum di surga. Tapi kalau kamu sudah bisa ridho, apalagi sepenuh hidupmu di makom ridho ini, maka di situ kalian merasakan surga. Kalau sudah ridho, maka kalian akan mampu taslim, kepasrahan total kepada Allah. Di makom taslim ini lebih tinggi daripada makom tawakal. Kenapa? Kalau makom tawakal itu Allah itu kita pasrai ikhtiar yang sudah kita lakukan. Jadi Allah itu posisinya kayak wakil. Sudah ya Allah, aku serahkan padamu. Itu kan kayak ngasih tugas pada Allah. Orang tawakal itu kan begitu. Jadi kalau orang sudah taslim itu ya semuanya urusannya Allah. Taslim juga disebut oleh beliau lebih tinggi dari ridho. Kalau ridho itu Allah menginginkan apa dan keinginanku dan keinginannya Allah sama, makanya aku ridho. Tapi kalau dalam taslim keinginanku tidak ada, yang ada keinginannya Allah saja. Aku hanya pasrah total. Maka taslim disebut lebih tinggi. Terus kalau sudah tawakal, sudah ridho dan sudah taslim, kita akan masuk ke puncaknya, diawali dari tauhid. Tauhid itu satu, menganggap satu atau mensatukan, kata beliau, menegaskan bahwa Allah adalah Maha Tunggal. Jadi ada yang menganggap tauhid itu awalnya makrifat, ada yang menganggap tauhid itu tujuan puncaknya makrifat. Jadi tauhid itu nanti kesadaran bahwa ya yang ada satu-satunya hanya Allah saja. Yang paling penting itu Allah. Tauhid itu menomorsatukan Allah dalam hidup dan Allah lah satu-satunya dalam hidup. Itu tauhid. Selain Allah tidak penting semua. Itu orang sudah level tauhid. Lebih tinggi dari tauhid apa? Ittihad. Kalau tauhid tidak menyembah apapun selain Allah, Allah lah yang nomor satu dan disatukan. Tapi kalau ittihad tidak menyembah apapun yang lain bersama Allah, itu namanya ittihad. Kalau tauhid itu penegasan Allah satu-satunya Tuhanku. Kalau ittihad itu kesadaran bahwa hidupku ini satu-satunya aku persembahkan kepada Allah. Itu bedanya tauhid dengan ittihad. Ketika orang sudah ittihad dalam tanda petik ya, bertemu dengan Allah, ya tentu saja Allah yang tanpa batas dengan aku yang serba terbatas, Allah yang maha wujud, aku yang hanya dapat pinjaman wujud, tentu saja aku tidak ada. Kan biasanya diibaratkan setetes air yang masuk di lautan. Dalam ittihad, ya setetes airnya hilang, yang ada lautannya. Inilah nanti beliau bilang, jadi kalau ada sufi bilang ana al-haq atau subhani seperti di Abu Yazid, Maha suci aku, itu bukan berarti menuhankan dirinya, nganggap dirinya Tuhan. Tapi mereka sedang menyatakan bahwa keakuanku sudah tidak ada. Yang ada tinggal Allah saja. Jadi aku ini sudah tidak penting lagi, aku sudah lenyap sama sekali. Jadi bukan manusianya yang jadi Tuhan, tapi segalanya sudah
Tidak ada satu-satunya, tinggal Tuhan saja. Makanya ketika ditanya ya terus jadi Anal Haq atau Maha Suci aku. Ini makom puncak salah satunya. Cuma ini kesadaran, bukan teori. Jadi kalau kalian tiba-tiba kemana-mana mau bilang Ana Al-Haq, belum makom tetap. Tidak level kalian di situ. Karena ini tadi melalui perjalanan yang sangat panjang untuk sampai di ittihad ini. Nah, kalau sudah di ittihad, ada lagi yang keenam. Ini puncaknya puncak, namanya wahdah. Wahdah disebut lebih tinggi dari ittihad. Kenapa? Karena dalam ittihad itu ada aku dan dia dan Allah yang kemudian aku masuk ke ranah ilahiyah. Kalau dalam wahdah, akunya sama sekali sudah tidak ada. Jadi kalau ittihad itu masih rasanya dari dua menjadi satu, itu kan ittihad. Tapi kalau wahdah itu ya tinggal satu-satunya sudah. Memang ini kelanjutannya ittihad, jadinya apa? Wahdah. Makanya dia disebut lebih tinggi. Sama sekali aku tidak ada. Jadi kedirianku lenyap. Itulah nanti, ini kan yang nomor 6, ini yang paling puncak. Yang nomor 6 itulah nanti masuk ke babak finalnya suluk. Pada akhirnya suluk itu ya fana. Tidak ada lagi salik atau suluk, jalan atau tujuan, pencarian atau pencari, juga yang dicari. Segala sesuatu akan musnah, hanya tinggal Allah saja. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Jadi puncaknya justru di sini, dan ketika nyampe sini ya hanya yang ngalami yang tahu keindahan dan kenikmatannya. Yang belum sampai sini tidak bisa bilang apa-apa. Yo kalian tidak usah komentar karena belum di makomnya. Yang saya sampaikan malam hari ini yang tidak terlalu penting kalian pahami sampai dalam, ini harus kalian jalani. Karena ya ini rute perjalanan yang kita sebut ilaihi roji'un. Kalian kan bertanya, kalau sudah sampai pada Allah terus apa yang terjadi? Kan kembali kepada Allah. Nah, kalau sudah ketemu pada Allah, ya puncaknya kebersamaan dengan Allah itu fana. Setelah ittihad, wahdah, terus fana. Pak, berarti saya hilang dong Pak, saya tidak ada. Ya kamu akan berat karena kamu belum makomnya. Kamu belum sampai ke sana. Makanya ini perjalanan spiritual. Prosesnya sangat panjang. Jangan dibayangkan seperti film yang happy ending terus kamu dapat kekayaan banyak, dapat istri cantik, kan bayanganmu itu puncaknya, itu kan senengnya di situ Pak. Enggak. Ada kebahagiaan yang lebih puncak dari itu. Tapi ini dijelaskan susah, memang harus dijalani. Baik, makanya tadi saya bilang ini jadi rujukan ya, referensi. Tentu saja akan panjang prosesnya, mungkin teman-teman perlu guru, perlu wadah tertentu untuk melakukannya. Tapi malam hari ini kita tahu rutenya. Paling tidak ayo pelan-pelan dari bawah semampu yang kita bisa. Ada banyak keutamaan malam hari ini yang bisa kita ambil. Makanya judul kitabnya adalah Al-Awsaf Al-Ashraf. Sifat-sifat yang mulia. Kita mengambil yang manapun itu buahnya kemuliaan. Pak, saya masih belajar hanya untuk sabar saja Pak, itu juga kemuliaan. Teman-teman ngambil syukurnya saja, itu juga kemuliaan hidup. Ya siapa tahu sedikit-sedikit yang kita lakukan membuahkan ridhonya Allah. Sehingga kita nanti banyak dibantu oleh Allah juga untuk segera sampai padanya. Baik, itu dari Khoja Nasiruddin At-Tusi. Baik, saya kira itu ya untuk malam hari ini. Semoga sedikit-sedikit ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.